Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prabowo dari kelas IF22G. Di sini saya akan membuat diagram IR di perpustakaan lengkap dengan normalisasinya. Nah, di sini saya sudah buat diagram IRD-nya, tapi sebelum masuk ke diagram IRD ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik, atau juga bisa suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Tujuan dari normalisasi sendiri yang pertama yaitu untuk menghilangkan kelengkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Untuk tujuan ini nanti saya akan jelaskan pada tabel IRD-nya. Dan tahapan normalisasi yang saya pakai itu ada 3 tahapan. Yang pertama, normalisasi bentuk pertama yaitu atribut data merupakan data atomik dan hanya memiliki data tunggal. Yang kedua, normalisasi bentuk 2 yaitu atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Yang ketiga, normalisasi bentuk 3 yaitu tidak diperkenankan adanya transitive dependency. Nanti saya akan jelaskan mengenai tahapan-tahapan ini. Langsung saja kita ke tabel permasalahannya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang yaitu tabel sebelum dinormalisasi dan tabel setelah dinormalisasi. Kita bisa lihat tabel sebelum dinormalisasi, yaitu begitu banyaknya data sehingga kita perlu adanya yaitu normalisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bentuk normalisasi yang pertama yaitu atribut data merupakan data atomik dan hanya memiliki nilai tunggal. Nah, di sini contohnya ada nama peminjam. Dia memiliki 2 atau data ganda. Dan juga alamat peminjam juga memiliki 2 atau data ganda. Kemudian ini aja lagi nama petugas serta alamat petugas. Nah, normalisasi bentuk pertama itu hanya memiliki nilai 1 tunggal, sehingga saya pecah menjadi seperti ini. Tabel peminjam itu hanya ada nama peminjamnya tunggal dan alamat peminjam tunggal. Kemudian untuk tabel petugas juga sama, nama petugas tunggal dan juga alamat petugas juga tunggal. Kemudian bentuk yang kedua yaitu atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa banyak data. Sebenarnya kita bisa memecahkan berdasarkan primary key
kita bisa lihat di sini ada ID buku, ID penulis, ID peminjam. Ini bisa kita pecah menjadi data atau tabel baru yang seperti ini jadinya. Tabel buku itu ada ID buku, judul buku, dan tahun terbit di sini. Nah, di sini kita pecah jadi tabel baru. Kemudian yang ID penulis, nama penulis, dan peminjam kita pecah lagi menjadi tabel peminjam. Ada ID peminjam, nama peminjam, dan juga alamat. Kemudian yang ini ada ID penulis dan nama penulis. Kita pecah lagi menjadi tabel penulis, yang dimana ada ID penulis dan ada nama penulis. Kemudian di ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian kita bisa pecah lagi menjadi seperti ini. Tabel peminjaman mempunyai ID peminjaman, ID buku, ID peminjam, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Kemudian selanjutnya untuk yang ID petugas, nama petugas, dan alamat petugas, kita bisa buat tabel baru dengan tabel petugas, yang dimana isinya ada ID petugas, nama petugas, dan juga alamat petugas. Itu adalah normalisasi bentuk yang kedua. Selanjutnya, normalisasi bentuk ketiga yaitu tidak diperkenalkan adanya transitive dependency. Artinya transitive dependency yaitu di sini ada nama peminjam, misalnya Rio. Dia itu tergantung pada ID peminjam. Seharusnya nama peminjam ini tergantung pada ID buku, sehingga tidak diperbolehkan Rio ini mentransitif dependensi ke ID peminjam dan harus ke ID buku. Nah, kita bisa lihat tabel sebelum dinormalisasi dan tabel setelah dinormalisasi. Nah, di sini. Nah, dari tabel ini kita bisa buat diagram IRD. Kita kembalikan yang diagram IRD tadi. Nah, di sini kita bisa buat dari tabel setelah dinormalisasi, di mana ada tabel penulis yang menjadi primary key yaitu ID penulis. Dia mempunyai tipe data integer, kemudian memiliki atribut nama penulis varchar dengan nilai atau jumlah 50. Kemudian ada tabel buku yang mempunyai primary key ID buku dengan tipe data integer dan memiliki atribut judul buku, varchar, jumlah 50, dan tahun terbit dengan jenis integer. Kemudian ada tabel peminjaman, di mana primary key-nya ada ID peminjaman dengan tipe data integer. Kemudian foreign key ada ID buku dengan tipe data integer. Foreign key yang kedua ada ID peminjam dengan tipe data integer. Kemudian ada tanggal peminjaman dengan tipe data date dan tanggal pengembalian dengan tipe data date. Kemudian ada tabel peminjam yang dimana mempunyai primary key yaitu ID peminjam, mempunyai integer, kemudian nama peminjam, tipe datanya varchar dengan jumlah 70, alamat peminjam mempunyai tipe data varchar juga dengan jumlahnya 100. Kemudian ada tabel petugas yang memiliki primary key ID petugas dengan jenisnya integer. Yang kedua ada nama petugas dengan tipe datanya varchar, jumlahnya 50. Yang ada atribut alamat petugas dengan tipe data varchar
dan jumlahnya 50. Tampil peminjam ini tidak bisa langsung ke tampil buku atau sebaliknya, tampil buku tidak bisa ke tampil peminjam, harus melewati ini tampil peminjaman, kemudian dia bisa meminjam dan kemudian dilayani. Nah, begitu penjelasan mengenai diagram IR di perpustakaan dengan normalisasi. Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.